Presiden Jokowi menjadi satu dari dua presiden di era reformasi yang mampu mempertahankan kekuasaan selama 2 periode. Awal kemunculan Jokowi dirayakan sebagai kelahiran pemimpin yang menyentuh dan membela kaum bawah. Citra yang dibangun Jokowi sebagai presiden wong cilik menguatkan pengaruh dan posisinya sebagai sosok yang dicintai rakyat. Sayangnya, di periode kedua, manuver Jokowi merestui keluarganya terjun ke panggung politik, mencederai citranya sendiri. Jokowi yang dianggap jauh dari dinasti politik dan oligarki, kini mulai membangun dinastinya sendiri. Kesuksesan Jokowi menapaki karir politik di daerah membuat PDIP melirik Jokowi sebagai capres pada 2014. Elektabilitas Jokowi yang begitu tinggi bahkan membuat PDIP melanggar janjinya kepada Prabowo yang sudah dijanjikan akan diusung sebagai capres. Jokowi menjadi salah satu kader PDIP dengan perjalanan politik paling mulus. Sisi humanis dan kesederhanaan menjadi kunci Jokowi untuk meningkatkan elektabilitas dan menggait simpati masyarakat. Lewat PDIP sebagai kendaraan politiknya, Jokowi selalu menang dalam kontestasi pemilu, dari Pilkada Solo, Pilkada Jakarta, hingga 2 kali Pilpres. Terpilihnya Jokowi di periode pertama dirayakan sebagai kemenangan rakyat. Jokowi dianggap sebagai presiden yang jauh dari kata kaku, dingin dan penuh protokoler. Saat itu, keluarga Jokowi juga jauh dari dunia politik dan lebih sibuk berbisnis. Namun, semuanya berubah saat Jokowi terpilih kembali di periode kedua. Anak-anak dan keluarga dekatnya beramai-ramai terjun ke politik, sebuah ranah yang dulu tak pernah dilirik. 1 bulan sebelum sang ayah dilantik sebagai presiden di periode kedua, anak pertama Jokowi, Gibran Rakebuming Raka, mendaftar sebagai kader PDIP pada 23 September 2019. Padahal, dalam beberapa kesempatan, Gibran kerap kali menyebut bahwa dirinya tak tertarik masuk politik. Salah nggak kemudian publik memperkirakan bahwa Mas Gibran juga nggak jauh-jauh dari sana? Atau Mas Gibran sudah berjanji tidak akan sama sekali menyentuh politik? Ya nggak tahu. Saya kan orangnya selalu pengen mencoba sesuatu yang baru. Tapi untuk saat ini kalau politik sih enggak. Nggak menarik atau nggak sekarang? Ya, masih nggak menarik untuk saya. Iya, kalau tertarik politik atau enggak ya jujur aja saya tertarik, tapi tidak sekarang. Ya karena itu tadi bisa menyentuh orang banyak. Kapan jadi? Melihatnya kapan? Maksud ketertarikan itu ada dalam jangka waktu 5 tahun, 10 tahun? Oh enggak, mungkin lebih. Mungkin 20 tahun lagi mungkin. 20 tahun lagi? Baru setahun menjadi kader, PDIP memilih Gibran sebagai calon wali kota Solo. Pencalonan putra sulung Jokowi ini sempat menjadi polemik di internal partai karena PDIP Solo terlebih dulu mengusung pasangan Ahmad Purnomo dan Teguh Prakosa. Tak menyerah, Gibran kemudian melakukan beberapa manuver. Dirinya menjalin komunikasi intens dengan petinggi PDIP. Gibran bahkan berangkat ke Jakarta menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pertemuan ini dinilai sebagai cara Gibran mendapatkan restu sang Ketua Umum untuk bersaing di Pilkada Solo. Setelah berbagai pertemuan dengan para senior PDIP, Gibran diarahkan untuk mendaftar lewat PDIP Jawa Tengah. Manuver dan lobi politik Gibran sukses meruntuhkan dominasi Purnomo Teguh yang lebih dulu dicalonkan oleh PDIP Solo. Purnomo harus merelakan kesempatannya untuk melaju di Pilkada, lantaran elit PDIP lebih memilih memberikan rekomendasi bagi Gibran untuk maju dalam pemilihan wali kota berpasangan dengan Teguh Prakosa. Dipilihnya Gibran ketimbang Purnomo tentu tak lepas dari pengaruhnya sebagai anak presiden. Purnomo mengakui bahwa Jokowi memanggil dirinya ke istana dan memberitahu jika yang mendapatkan rekomendasi bukan dirinya, melainkan sang anak. Besarnya dukungan partai politik kepada pasangan Gibran Teguh hampir membuat mereka menjadi calon tunggal, hingga kemudian muncul seorang penjahit dan ketua RW bernama Bagio Wahyono dan Efek Suparjo yang mendaftarkan diri lewat jalur independen. Seolah tak menemui kesulitan yang berarti, pasangan Gibran Teguh menang telak dengan perolehan suara sebesar 86,53%. 2 tahun pasca dilantiknya Jokowi, sang anak turut naik ke tampuk kekuasaan dan menjadi titik awal berdirinya dinasti politik sang presiden. Jokowi menjadi satu-satunya presiden yang anaknya menjabat sebagai wali kota sepanjang sejarah Republik ini. Saudara, setelah kemarin putra sulung Presiden Joko Widodo mendaftar ke DPD PDI Perjuangan sebagai bakal calon wali kota Solo, hari ini menantu Presiden Bobi Afif Nasution mendatangi kantor DPC Partai Golkar Medan untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Medan. Ratusan kilometer dari Solo, menantu Jokowi, Bobi Nasution yang baru setahun menjadi kader PDIP, juga diusung sebagai calon wali kota Medan di Pilkada 2020. Sama seperti Gibran, pencalonan Bobi memantik polemik lantaran tidak punya pengalaman dalam politik. Bobi sebelumnya dikenal sebagai pengusaha di berbagai sektor bisnis, seperti properti, kuliner, hingga tambang nikel. Bobi adalah anak dari Erwin Nasution, mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara. Kakaknya, Inge Amalia Nasution, menjabat anggota DPR di Sumatera Utara 2014-2019. Paman-paman Bobi juga menduduki jabatan di eksekutif dan legislatif.
Dahlan Hasanusution pernah menjabat sebagai Bupati Mayandeling Natal 2016-2021. Heri Luntong Siregar menjabat sebagai anggota DPR RI 2009-2014, sementara Doli Senomba Siregar menjabat sebagai anggota DPRD Sumatera Utara 2014-2019 dan pernah mencalonkan diri sebagai calon Bupati Tapanuli Selatan. Pada Pilkada 2020, pasangan Bobi Aulia Rahman yang diusung koalisi gemuk 8 partai menang 53,5%, mengalahkan pasangan rivalnya Ahyar Nasution Salman Al-Farisi. Majunya Gibran dan Bobi sebagai kepala daerah memunculkan stigma adanya keinginan keluarga Jokowi membangun dinasti politik. Dalam hal ini, Jokowi bisa saja berkilah, keikutsertaan anak dan menantunya dalam pilkada adalah hak warga negara dan tak melanggar aturan. Namun, tak bisa dipungkiri, ketika keluarga seorang presiden mencalonkan diri, mereka akan mendapatkan keuntungan dan kemudahan dibandingkan kandidat yang lain. Terkait istilah dinasti politik seperti apa? Ya itu kan masyarakat yang menilai, dan dalam pemilihan pun baik itu di pilkada, di pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elit, bukan partai. Ya, itulah demokrasi. Pada perayaan HUT PDIP ke-50, Megawati mengatakan bahwa Jokowi bukanlah apa-apa tanpa PDIP. Perkataan Megawati itu disambut tepuk tangan ribuan kader yang hadir, sementara Jokowi hanya menanggapinya dengan senyuman. Pak Jokowi itu udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Sejak saat itu, Jokowi nampaknya mulai menunjukkan pembangkangan terhadap PDIP. Kala PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pilpres 2024, Jokowi justru merestui Gibran berduet dengan Prabowo Subianto. Gibran yang saat itu masih berstatus kader PDIP diusung Partai Golkar sebagai cawapres. Hal ini membuat Gibran tak lagi dianggap sebagai kader PDIP. Jokowi yang mendukung anaknya juga tak lagi dianggap sebagai kader PDIP. Sedangkan Bobi Nasution dipecat PDIP karena terang-terangan mendukung Prabowo Gibran. Tindakan keluarga Jokowi yang bertentangan dengan PDIP ini seolah ingin menunjukkan bahwa Jokowi tak lagi bisa disetir oleh partai dan punya pengaruh kuat dalam perpolitikan nasional. Penetapan Gibran sebagai cawapres sempat terbentur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Aturan itu mengatur bahwa capres dan cawapres harus berusia minimal 40 tahun, sementara Gibran saat itu masih berusia 36 tahun. Pada November 2023, MK yang dipimpin oleh Anwar Usman yang tidak lain adalah paman Gibran meloloskan satu aturan baru di mana seseorang yang berusia di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres asalkan pernah terpilih lewat pemilu termasuk kepala daerah. Upaya ini dianggap banyak pihak sebagai cara mengakali mekanisme demokrasi untuk memuluskan Gibran yang sejak awal digadang-gadang sebagai pendamping Prabowo. Keputusan yang dianggap menguntungkan dinasti politik Jokowi ini kemudian dinyatakan sebagai pelanggaran etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berujung pada pencopotan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Belum selesai kehebohan pencalonan Gibran sebagai cawapres, putra kedua Jokowi, Kaisang Pangarep, yang sebelumnya tak pernah melirik politik, tiba-tiba mengumumkan untuk bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia. Baru 2 hari bergabung, Kaisang langsung diangkat menjadi Ketua Umum PSI pada 25 September 2023. Pada 10 Mei 2024, Mahkamah Agung mengubah batas usia calon gubernur dan wakil gubernur dari yang semula minimal berusia 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan menjadi usia 30 tahun terhitung setelah pelantikan pasangan terpilih. Mahkamah Agung yang mengabulkan uji materi batas usia calon kepala daerah menuai sorotan. Putusan ini dinilai syarat akan muatan politis khususnya jelang pendaftaran pilkada. Lalu untuk siapakah putusan ini? Putusan ini diduga menjadi karpet merah bagi Kaisang untuk maju di Pilkada 2024. Karena jika mengacu pada aturan yang lama, Kaisang tak bisa ikut pilkada karena usianya belum genap 30 tahun saat penetapan paslon pada September 2024. 4 bulan berselang, tepatnya 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi menganulir putusan MA terkait batasan umur. Hal ini membuat Kaisang tak lagi berpeluang untuk maju di Pilkada 2024. Sehari setelah itu, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi, yang baru dilantik 2 hari sebelumnya oleh Jokowi menggantikan Yasona Lauli, melaksanakan pembahasan revisi RUU Pilkada bersama Badan Legislatif DPR. Revisi ini dianggap beberapa pihak bertentangan dengan putusan MK. Revisi ini juga menyulut penolakan dan aksi besar-besaran masyarakat, termasuk mahasiswa di berbagai daerah, karena dilaksanakan secara terburu-buru dan terkesan hanya sebagai upaya memuluskan langkah Kaisang di Pilkada.
Sehari setelahnya, DPR akhirnya membatalkan pengesahan RUU Pilkada karena tidak memenuhi quorum dan menyebut putusan MK lah yang berlaku untuk pendaftaran Pilkada mendatang. Tidak kurang dari 5 tahun, keluarga Jokowi sukses menempati pos-pos strategis di pemerintahan. Gibran terpilih sebagai Wakil Presiden 2024-2029, Kaisang menjabat Ketua Umum PSI, Bobi menjabat Wali Kota Medan, dan siap bertarung di Pilkada Sumatera Utara 2024. Anwar Usman yang masih menjadi Hakim MK, sementara beberapa keponakan dan sepupu Jokowi juga duduk di jajaran perusahaan BUMN, seperti Sigit Widiawan yang menjabat sebagai Komisaris Independen PT BNI, Bagaskara Arif sebagai Manajer Non-Government Relation di PT Pertamina, dan Joko Priambodo yang menjabat Direktur Pemasaran dan Operasi Patra Logistik, anak usaha PT Pertamina.